Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, harapan ibu kalian semua sehat-sehat selalu, baik-baik selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan KBM daring. Ibu berpesan, kalian tetap semangat, tetap serius, tetap berjuang, dan tetap rajin dalam mengikuti KBM daring dalam jaringan melalui internet. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurlela Gani. Kalian dapat panggil Ibu Ella saja. Ibu mengajar. Ibu adalah salah satu guru IPA untuk kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Bekasi. Ibu akan membahas IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Baik, sebelum belajar, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan diri kalian, perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Kita mulai. Ilmu Pengetahuan Alam MTS Negeri 2 Kota Bekasi semester 1 oleh Ibu Nurlela Gani MPD. Materi-materi yang akan disampaikan pada semester 1 adalah sebagai berikut. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Bab 4, suhu dan perubahannya. Bab 5, kalor dan perpindahannya. Bab 6 adalah energi dalam sistem kehidupan. Untuk bab 1 kali ini kita akan mempelajari yaitu objek IPA dan pengamatannya. Adapun kompetensi dasar 31 dalam objek IPA dan pengamatannya adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Kompetensi dasar 4.1 adalah menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Manfaat kalian mempelajari objek IPA dan pengamatannya sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Peserta didik dapat berpikir logis dan sistematis. Ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kualitas hidupnya kelak. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Lanjut. Di dalam bab 1, objek IPA dan pengamatannya, Ibu sudah membuat RPPD, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring, dibagi dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu penyelidikan IPA. Pertemuan kedua yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pertemuan ketiga, besaran pokok dan keturunan. Pertemuan keempat yaitu konversi panjang, massa, dan suhu. Lanjut. Pertemuan pertama yaitu kita mempelajari penyelidikan IPA. Di antaranya itu keterampilan proses dalam IPA,
sikap ilmiah dalam IPA. Lanjut. Keterampilan proses dalam IPA dibagi dua, yaitu keterampilan proses sains dasar atau basic skills. Yang kedua, keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skill. Di dalam keterampilan proses dasar sains basic skill yaitu ada 5 indikator yang kalian harus pahami. Pertama, kalian harus memahami keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi, keterampilan memprediksi, keterampilan menyimpulkan atau membuat referensi, keterampilan mengkomunikasikan. Untuk keterampilan proses sains terintegrasi, ada indikator-indikator yang akan Ibu bacakan, yaitu satu, kalian. Indikator pertama, merumuskan masalah. Indikator kedua, mengidentifikasi variabel. Indikator ketiga, mendeskripsikan hubungan antar variabel. Indikator yang ketiga, yaitu mengendalikan variabel. Indikator berikutnya, mendefinisikan variabel secara operasional. Indikator berikutnya, memperoleh dan menyajikan data. Indikator berikutnya, menganalisis data. Indikator berikutnya, merumuskan hipotesis. Indikator berikutnya, merancang penelitian. Indikator berikutnya, melakukan penyelidikan atau percobaan. Baik, kita pahami keterampilan proses sains dasar sebagai berikut. Keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati merupakan kemampuan pengamat dalam mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera. Panca indera kita antara lain untuk melihat, mendengar, mencipi-cipi, meraba, dan mencium, serta mengukur. Pengamatan tersebut untuk mengumpulkan data dan informasi. Keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi merupakan kemampuan pengamat dalam mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan dari ciri yang diamati. Keterampilan berikutnya itu keterampilan memprediksi merupakan kemampuan pengamat dalam membuat ramalan segala kemungkinan yang terjadi pada waktu mendatang berdasarkan perkiraan pola atau kecenderungan, hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Lanjut. Keterampilan mengkomunikasikan merupakan kemampuan pengamat atau peneliti atau yang melaksanakan penelitian. Apabila kalian yang melaksanakan pengamatan atau penelitian, maka kemampuan kalian dalam menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, yaitu mendengarkan, visual, yaitu melihat, atau audio visual antara mendengarkan dan melihat. Ya, di sini jelas, yaitu kalian kalau selesai mengadakan penelitian atau pengamatan pada suatu masalah, akhir dari penelitian kalian harus berketerampilan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikannya berupa apa? Berupa bentuk audio atau dengan mendengarkan, berupa visual atau melihat, atau bisa keduanya, yaitu audio visual antara mendengarkan dan melihat. Lanjut. Sikap ilmiah. Dalam pengamatan atau penelitian yang akan dilakukan peneliti, apabila penelitian adalah kalian, maka kalian harus memiliki sikap ilmiah. Antara lain, satu, mampu membedakan opini dan fakta. Di dalam meneliti, kalian harus dapat membedakan antara opini dan fakta. Opini adalah pendapat orang, fakta adalah kenyataan yang ada. Yang kedua itu berani mencoba. Kalian akan meneliti atau mengamat harus berani mencoba.
Berikutnya yaitu harus jujur, teliti, selalu ingin tahu, serta objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah keadaan sebenarnya tanpa pengaruh atau pendapat dari orang lain. Berikutnya itu mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, dan mensyukuri karunia Tuhan. Itulah beberapa sikap ilmiah yang kalian harus miliki atau peneliti atau pengamat miliki dalam melakukan penelitian atau pengamatan. Fleksibel. Maksud daripada arti fleksibel itu kemauan untuk berubah dan mencoba hal-hal yang baru. Itu yang dinamakan fleksibel. Di sini ada kata ulet dan gigih. Maka sikap ilmiah yang dimiliki pengamat yaitu untuk tidak merasa putus asa, yang disertai kemauan dan berusaha mencapai cita-cita. Itu adalah ulet dan gigih. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Adapun tugasnya sebagai berikut, silakan diperhatikan. Tugas pertemuan pertama adalah jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan penelitian atau pengamatan? Yang kedua, sebutkan 3 macam penelitian yang kamu ketahui. 3. Apakah gunanya pengamatan dalam penelitian? 4. Pernahkah kamu melakukan penelitian? 5. Jika jawabannya pernah, coba diceritakan. 6. Jika jawaban tidak, buatlah penelitian yang sederhana. Jawaban kalian dikumpulkan via WA di Japri ke saya berupa foto. Demikian KBM kali ini, KBM daring. Semoga pertemuan kedua berikutnya kita diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat sehingga kita dapat melaksanakan daring pada saat ini. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas yaitu mengenai satuan baku dan satuan tidak baku serta pengukuran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.